Mangkungkung di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di program Spas. Semua pasti ada solusinya. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Denan. Luar biasa sehat deh. Alhamdulillah. Ini belum apa-apa kita mau ngomongin apa, Nan? Nggak tahu. Ini teman-teman, ini adalah saudara saya. Harusnya sama Mas. Cuman kagok nggak sih? Apa aja lah. Apa Biasa salah? Dede aja. Ya kita seumuran tapi tuan dia lah. Sehat deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ade ini Gimana? adalah seorang desain grafis, betul nggak? Iya, dulu awalnya Awalnya dulu kuliah di kuliah di Bandung, di Bandung. Unpad jurusan? Jurusan Manajemen Komunikasi. Kok bisa lari ke? Nah, itu. Sebenarnya saya juga bingung nih, Nan. Kenapa bisa nyemplung ke situ? Awalnya hobi apa gimana sih, Dek? Ya, berangkatnya dari hobi, itu otodidak aja sebenarnya. Hobi untuk ngulik ya. Untuk ngulik, betul. Gue pikir lu jurusan itu deh dulu deh. Oh enggak. Sebenarnya dulu sempat daftar di desain grafis di BINUS. Itu itu 2 kali daftar, 2 kali tes, gagal semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua pasti ada hikmahnya loh. Ah, betul. Soalnya kan kita dari kecil main bareng ya. Hmm, Kita dulu main futsal, main futsal. Terus Sampai kita- mandi bareng kita dulu. mandi bareng, gatal-gatal iya. Ingat nggak kita dikejar anjing Oh iya, di sawah. di sawah itu Ah. ternyata lama banget ya. Tapi, Wah, itu. tapi itu memang tanpa kita sadari kita bisa lari kenceng gitu ya. Iya Dia. benar. Itu momen yang enggak terlupakan. Momen tak terlupakan. Tak terlupakan. Sampai sekarang kalau Sampai ngelewat ke sekarang. situ deh, Mm-mm. gue inget. Dulu pernah dikejar. Iya di bawah ternyata kita ada ular ya. Terus siapa Di- sih yang lihat? Itu gua lihat juga. Lu lihat? Hmm. Kita lihat ular itu. Mm-mm. Gua nggak lihat. Kalau gue lihat gue nggak tahu deh. Itu pas di bawah kaki gua tuh. Itu ular Iya. gede. Ya melintas gitulah. Ya kita mental anak dulu lah. Gila, masuk gerbang ada anjing lari, gila itu berapa lama, berapa jam loh itu, gila Iya. kejar-kejar sama Itu anjing. sampai nyasar ke mana itu, sawah mana nggak tahu juga. Iya, pokoknya ujung-ujung sampai ada bapak yang nolong ya. Iya. Jadi kita udah nggak tahu kemana, tiba-tiba ada bapak yang ngusir anjing itu. Mm. Padahal cuma kita ambil batu, mereka lari ya deh. Sebenarnya segitu ya. Mindset kita ketakutan duluan. Iya. Cuman salut sih, memang anak dulu tuh main ke sawah nggak pakai sendal. Sendal. Sendal putus. Sendal tinggal. putus. Udah. Nggak Iya. karuan. Itu seru banget tuh dulu tuh. Iya benar. Kayak tahu itu bareng dari kecil bareng gitu. Ya memang Ade dari dulu memang orangnya termasuk orang yang ngulik ya, fokus gitu, apa-apa diulik sama Ade. Itu kan dari dulu ya Ade. Memang gitulah. Terus sekarang juga lihat di Facebook ada satu komunitas apa? Komunitas ya. Apa tuh Ikut namanya? di komunitas apa nih? Ini boleh promosi nggak? Nggak masalah lah. Oh, nggak masalah Biar ya. mereka nonton juga Oh kan. iya. Hmm. Pertama waktu itu karena lockdown ya, zamannya COVID kan di awal-awal itu lihat apa sebenarnya bukan masuk komunitas tapi diajak sama siapa nama admin. Grup ya. Ya, admin grup. Hmm. Ya, diajak jadi moderator gitu di grup itu. Nama Oh. grupnya Indonesia Fotografi Family. IPF Oh, oke. Ah. di situ. Gue juga masuk nih akhirnya kan. Masuk ya? Gue masukin malu. Cuman jarang lihat kayaknya. Ya gue nggak pernah upload. Iya. Iya di situ Nan. Ya. Terus. Oke. Oke, lanjut. Setelah gitu saya diajak ya sempat jadi moderator nggak lama tapi cuman berapa ini ya. Ya itu memang keluar masuk sih. Oh, moderator Substitusi, kayak semacam kayak acara apa namanya? Menjelaskan tentang sebenarnya lebih kebijakannya tuh lebih ke ngasuh member baru. Jadi orang yang luar tertarik biasa. sama fotografi masuk ke situ untuk belajar bareng gitu. Gue gak diajakin sih deh. Waduh, masa ngajak master agak Oh, susah. jauh lah. Ini jujur yang gue keren sih dari dulu. Kalau gue kan emang bidangnya wedding, Nah, foto, oke. cuma di cropping gue warnain. Mm-mm, Kalau lu kan lebih ke desain. mm-mm. Yang gue lihat terakhir tuh lu pizza, lu pegang apa tuh? Lu Oh injek itu iya. Itu Itu keren. itu di komposit. Itu buat pic profile waktu itu. Itu namanya apa sih dek? Komposit. 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 Jadi ada beberapa layer gitu kita satuin untuk upload di situ.
Jadi itu menurut gua keren sih, karena memang menurut gua banyak yang ya menurut gua ya di bidang fotografi yang gue jalanin juga belum tentu semua bisa sih. Ya Itu kan memang detail karena gitu kan. berangkatnya kan dari ngulik tadi sebenarnya ke Itu situ. masuknya di AI nggak sih? Gimana? Digital di AI. Oh, ya masuk. Masuk Digital situ ya? imaging ya. Iya, Karena betul. itu itu sebenarnya terdiri dari 2 gambar doang loh. Oh ya gitu? Iya, satu pizza, satu guanya gitu. Pizzanya bukan dipotong-potong foto Iya, dikit-dikit ya kan? enggak. Itu satu pizza. Bulat sebenarnya. Oh, lu bikin lagi. Ah, Gue tahu di AI itu gara-gara teman gue sih, Dek. mm, Jadi gue pikir itu foto asli di outdoor, mm. di outdoor di outdoor di sawah gitu. Ternyata di AI tuh. Iya. Dia ngambil di dalam ruangan pakai gitu dulu green screen ya. Satu-satu Bisa. diambil, satu-satu ditempelin, cropping itu kan harus halus banget ya. Biasanya kalau memang niat itu dari berapa layer itu dia ngambil di scene-scene berbeda gitu kan. Jadi misalnya lu pengen gambarin apa gitu. Lu ngambil di lokasi ini ngambil apanya, di lokasi ini ngambil apanya gitu. Itu wajib pakai RAW nggak sih? Itu Formatnya. tergantung. Kalau memang apa yang kita pikir itu scenes-nya beda-beda, bagusnya pakai RAW. Lebih keren, lebih tajam ya. Ya gede dikit nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, gede bagus, banyak gede duit mah nggak apa-apa lah. Nah, itu maksudnya. Lebih asik ya. Banyak-banyakin karya lah. Yo. Seru ya, Dek? Selalu aja. Ini gue cuman tadi suruh duduk mengkol-mengkol ini loh yang lu nyaman dulu. Aman ya. selalu aja. Nah, lu kan sekarang pakai Nikon D800E. Ya kan? Iya. Nah, untuk dunia DI itu berpengaruh nggak sih sebenarnya? Kalau pengaruh enggak sih sebenarnya apa ya? Ya gue nggak begitu gear minded sih sebenarnya. Jadi harus gear ini untuk ngasihin ini, cenderung lebih ke compare gitu. Selama ini cukup, ya udah gitu. Iya. Ya karena kan masih banyak orang yang harus, termasuk gua ya. Karena kan gue di bidang wedding. Nah memang untuk sekarang ini gue udah jarang turun di lapangan karena kan gue juga udah main WO dan decorating sebagainya. Tetap tidak menghilangkan untuk di bidang fotografinya. Mungkin di bidang fotografi itu ngaruh ya, Dek. Karena mungkin dari kita main resolusi, gue alamin, gue pernah nyoba untuk masukin kemana Lightroom, itu sangat pengaruh. Tapi mungkin untuk DI kayaknya enggak. Kalau DI itu enaknya resolusi besar pertama. Kalau main resolusi besarnya. Ya, kalau untuk detailing ya resolusi pasti harus besar kan. Terus kedua ya kualitas satu foto sama yang lain tuh harus ya kurang lebih sama gitu kan. Misalnya yang satu lembut, yang satunya terlalu noise misalnya, itu kan begitu di komposit ya banyak kerjaan gitu. Lebih sulit ya berarti ya? Lebih sulit. Jadi harus detail bener-bener kayak hitungan speed diaframanya atau setting formatnya. Buat basic. Jangan sampai ISO-nya sekian, itu harus ngaruh ya? Itu ngaruh. Arah cahaya misalnya. Kayak misalnya kita mau bikin satu sesi gitu, cahayanya dari kanan ya kanan semua gitu kalau bisa. Di objeknya, di backgroundnya kalau bisa. Berarti si objeknya yang dirubah, bukan si lightingnya? Lightingnya juga penting. Nggak, maksud gua posisi arahnya? Arah. Enggak, yang ini nggak dirubah biar sama settingannya. Terus berarti yang dirubah si objeknya aja. Arah objek. Atau misalnya dibikin flat sekalian, nanti setelahnya baru dibikin artifisial. Jadi bikinan arah cahaya bikinan dari mana kan bisa. Dibuat dari Photoshop ya. Bukan, berarti kalau di AI itu bikinnya bukan di Corel tapi di Photoshop. Ya. Settingan harus rata, lebih sulit ya mungkin ya. Ya, buat orang yang senang klaklik mungkin ya itu kepake juga sebenarnya di wedding ya. Karena sekarang kan belakangan gue lihat orang foto wedding itu cenderung ya boleh nggak setuju atau enggak gitu. Yang penting putih mulus di muka jebret gitu, muka tirus, muka apa gitu kan. Dulu gue gitu deh. Jadi gue dulu fotografer kan, gue dapet job dari Rias dulu disebutnya kan. Gimana caranya si makeup itu bikin keren sama gue. Akhirnya gue callingan, gue donan job gue ya, jangan mana job gue kerjaan gue tuh ngeditin sih. Jadi lebih cenderung di situ kan daripada kelihatan makeup natural gitu. Iya. Biar kelihatan lebih cantik, makeupnya lebih rata ya kan.
Itu kerjaan gua dulu tuh. Sebulan misalnya 15 event sampai 20 event. Tapi kalau gue pribadi kan kayak misalnya moto seperti itu gitu, gue sebisa mungkin ke klien itu Natural. senatural mungkin. Jadi oke, agak di enhance gitu, di apa, post pro ya. Cuman tetap hasilnya itu harus senatural mungkin. Jadi nggak misalnya di hitam misalnya, sorry nih ya, terus diedit itu bener-bener jadi putih blek. Oh iya, beda kan di AI. Sebenarnya sekarang juga begitu sih, Dek. Nggak udah foto juga nggak cari yang tetap, apalagi kamera sekarang kan hasilnya kan udah langsung matang ya, Ada ceger ya. gitu kan. Iya, Harga iya. dengan sekian, worth it lah dengan harganya Ada kan. filternya gitu. Ada filternya, hasil udah langsung bagus banget itu kan. Iya. Walau tetap detailingnya tetap dapet. Tadi istilah kasarnya jerawat tuh kena. Tapi biasanya itu kan apa, kalau nembak JPEG mungkin ya. Ya JPEG, tapi banyak beberapa fotografer kasih raw. Gue pernah salah satu freelance fotografer gue, karena mungkin baru sama dia, gue udah kasih foto-fotonya oke, ngasih gue raw. Oh, ngasih raw. PR buat gue. Ketika gue harus ngasih klien itu loh, mau nggak mau gue harus satu-satu gue converter ya, gue rubah supaya jadi JPEG deh. Itu PR. Tapi kan kalau raw itu nggak bisa nempel filter tadi kan? Gak bisa. Bisa kan? Ya Jadi lu tetap harus ngedit gitu kan? Iya, jadi kalau mau ya lu bikin format RAW plus JPEG. Oh iya. Ya kan? Tapi kan buat gue PR deh. Iya. Bahkan kamera sekarang tuh ngabisin size yang lumayan besar, ya kan? Tapi itu ada tipsnya, Nan. Apa tuh? Misalnya nih, Gue suka nih tip kayak gini. misalnya nih lu set di sini raw semua, Iya. nembak raw semua sampai rumah nggak ada JPEG-nya nih. Daripada diedit satu-satu kan. Sekarang ada yang namanya convert image gitu. Jadi borongan. Software aplikasinya. Bahkan kalau di Mac itu di apa, galeri bawaan bisa langsung. Oh, gimana caranya? Bisa. Jadi itu di set apa ya? Set thumbnail yang apa, munculin gambar, di sebelah kanan itu ada opsi. Jadi nanti convert image di drag semua, di blok semua, langsung dia satu kali proses JPEG semua gitu. Tapi dengan kualitas turun ya? Kualitas bisa milih. Tapi nggak akan sama sesuai dengan yang raw pertama dong. Sama. Walau misalkan dia ukurannya misalkan 1 giga lah. Itu turun nggak sih? Turun. Oh, tetap turun ya? Tetap turun, nyesuain. Jadi nanti misalnya pengen resolusi yang kecil, menengah atau besar, atau yang aktual tuh yang bawaan ya. Oh, itu bisa? Bisa, ada 4 setting kalau nggak salah. Itu hanya di Mac aja atau memang di... Kalau Windows saya belum nemu sih. Untung saya ada Mac. Jadi buat pengguna Mac ini, iya. inilah satu nilai plus di situ. Jujur gue untuk Mac tuh gue hanya bisa pakai deh. Untuk biasa di Windows kan, Windows mah gue install gue bisa. Di Mac tuh gue masih bisa hanya pakai, tapi memang lebih enak. Lebih apa ya? Simple. Kayak editing lebih gampang ya. Buat apa namanya tuh, interoperability-nya lebih enak sih. Lebih enak ya. Interkoneksi. Kebanyakan nanti kayak iklan. Iklan apa? Belum dibayar kita Mac-nya. Iya. Tapi oke lah buat Mac, keren. Iya. Nah, gue kan jujur deh, gue termasuk yang jarang lihat Facebook ya. Cuma lama-lama ngelihat Facebook yang grup tadi, apa namanya tadi? IPF. Itu lama-lama gue tiap lu posting tuh banyak komen, gila luar biasa buat adik nih kan. Gue bilang nih adik keren juga nih, tiap adik bikin postingan apa tuh yang komennya luar biasa. Ya sebenarnya itu coba engage sama member yang lain kan. Kebetulan kalau sekarang kan gue juga udah jadi member biasa gitu. Jadi ya sebisa mungkin interaksi sama siapa aja. Jadi nggak blocking grup sini atau grup sini gitu. Jadi membatasi pertemanan gitu enggak. Jadi siapa aja. Nah, lu di bidang yang sekarang lu suka ini dijadikan pekerjaan nggak sih? Sebenarnya pengen beralih jadi pekerjaan gitu Nan. Karena sebelumnya kan gue dulu itu full desain ya. Jadi ngedesain aja gitu. Ini kenal kamera juga sebenarnya kan baru kira-kira awal 2018 gua baru mulai. Udah lama juga. Ya itu inilah maksudnya beli kamera terus ya didiemin. Begitu moto ya hasilnya kok hitam gitu. Betul, ngulik ya. Aja, ngulik sendiri. Yang susah tuh ngulik loh. Ini juga baru sebulan tuh foto. Baru sebulan udah mateng langsung. Awal tuh nggak sengaja ketemu dia itu, ya. teman dia dulu. Masya Terus gue Allah. coba, ini punya kamera, ini speed diafragma.
langsung praktek di sini gua latihan sama dia. Mm-mm. Ada objek teman gua Mm-mm. foto maternity. Oh, kalau pengen cari kelinci percobaan boleh juga, nanti gue balik lagi Bawa ini. keluarga ya. Gitu. Oh, siap. Datang sini deh. Siap, Aman, insya Allah. aman. Makasih udah datang ke Studio 1985. Sip, mantap banget nih Nan. Konsepnya asik. Asik ya? Asik terus upgrade lagi. Oh, ini upgrade masuknya ya? Upgrade. Bagus ya? Nah, Alhamdulillah. jadi ya dikit-dikit memang apa ya, tiap kesini tuh mesti ada yang baru gitu. Alhamdulillah. Gitu. Kita dari awal meja kecil, Hmm. punggung pegel ya kan? Iya. Sekarang udah terbiasa, yang nggak tahu nih Betul. apa lagi nih. Nah, Harus dirubah lagi. biasanya kan kalau sekarang kan informasi cepat banget nih. betul. Gua walaupun ngelihat Donan nih, Hmm. 1 detik lihat di IG gitu, udah tahu gitu. Oh, upgrade ini gitu. Oh, Walaupun terima sekedar kasih. lewat aja gitu. Aduh, oke banget nih. Ya ngikutin perkembangan lah. harus. Walaupun harus. nggak apa jarang ketemu, jarang Mhm, datang gitu. Iya, Ya, makasih. lihat lah. Lu Telur lihat aja. ya pertama kali gua bongkar beresin ini ya? Lihat lah, Datang gua ya? datang. Mhm. Walaupun gak sering-sering tahu upgrade-nya gitu. Ini telur ini juga nih. Keren Ini- banget kerjanya. Mantap ya. Mantap. Gua butuh mandek nih. Tadi kotak doang gitu. Ini sekarang sebenarnya nambah. daripada Ah. yang masih masuk kan tuh yang datang ke sini. Oh, Dari gitu. narasumber, dari Iya. orang yang foto di Mm-mm, sini. mm-mm. Kita datang ketemu ngobrol dengan mereka, akhirnya coba pakai ini deh. Akhirnya alhamdulillah mereka pada support. Bukan hanya dari gua aja masukan, gua nonton kayak beberapa podcast teman-teman kita, YouTuber senior lah bisa dibilang. Dia pakai ini, gua bilang aja itu mahal deh. Akhirnya gua pikir beli ini. Mm-mm. Lu percaya nggak? Gua pertama dapat tuh harganya 1 biji 600 perak. Lu nemu aja kayak gini Nan. Ini malah buat murah. Kan daerah-daerah gua banyak. Tapi memang apa ya, Donan ini aduh udah super dah. Lu pernah Gua pernah ketemu dia nih, Hmm. datang ke sini. Hah? Datang ke sini, tahu nggak bawa apa? Jendela bekas. Kayu bekas ini bawa sini, gue pikir dia jadi apa gitu. Gue ginian, gue beli ini 100.000 katanya. Gila. Tapi ternyata lihat dah. Aduh. Mantap. memanfaatkannya ada. Sebenarnya kebutuhan karena budget nggak ada deh. Itu kreatif. Kalau kata emak gua nih, kata emak gua, Kata bude gua. nah budi lu ya, Apa tuh? orang kreatif tuh nggak ada matinya Nan. Amin. Amin. Itu yang gue pegang tuh. Itu benar-benar terucap sendiri dari mulut emak gue. Tapi gue juga salut sama lu deh, beneran deh. Gue juga salah satu ngeliatin Instagram lu, fotoin keluarga lu kan, fotoin beberapa yang gue lihat. So main DIY mulu, anjir. DIY itu kan menurut gue butuh waktu, kesabaran, bener gak sih? Benar. Kalau foto kan set, cropping dikit, Enggak, edit, buat upload ya kan? Itu mungkin di Instagram yang lama Nan. Yang baru nih kebanyakan lebih ke foto. Oh gitu. Ya kemarin kan yang lama itu kekunci gitu. Jadi Oh. udah nggak ketemu passwordnya, ya udahlah. Tapi juga lu harus tetap kreasikan deh, karena itu Benar. menurut gua Benar. dengan ya bisa dibilang sekarang maaf ya, orang tuh udah gearnya udah gila-gilaan. Iya, Lu benar. pakai Setuju. kamera ini menurut gua Setuju. bisa dibilang kayak gua punya kamera ketinggalan kan, tapi lu bisa bikin bagus itu. Justru itu Nan. Tadi kan gue bilang di awal ya, gue nggak gear minded gitu. Gue awalnya juga begitu. Ini kamera baru beli kemarin, belum lama lah. Lu ganti ya kemarin ya? Ya, Hmm. ini baru kemarin. Ini juga lewat komparasi yang panjang. Jadi gue beli kamera itu nggak beli yang ini, nggak. Gue compare juga sama kamera-kamera sekarang gitu. Dan memang gue belinya yang gue butuh. Ya betul. Bukannya beli merek biar kelihatan gaya depan orang Iya, gitu setuju. misalnya gitu. Jadi lebih ke sana sih fungsinya. Gue dapetin fungsinya ini, kenapa lensanya harus ini, kenapa bodinya harus ini. Itu gue ngerasa cocok. Nah, gua tanya nih, apa yang lu butuhkan, kenapa lu milih kamera ini? Kenapa ya? Pertama nih, Nah, resolusinya besar. Kameranya memang tua, tapi mm. resolusinya cukup besar. Itu Berapa itu? ini 36 sampai 36. 36. Ya untuk zaman now inilah. Oke, masih worth it masuk ya, gitu. masuk ya. Terus lensanya kenapa ini? Karena gua compare gitu. Gua butuhnya, gua pengen nge-shoot ini. Gimana caranya biar dapat di satu lensa? Ya mungkin nanti kalau dapat ide lain mungkin tambah lensa. Biar kan banyak nih orang lagi belajar pengen tahu ilmunya. Kita kan mungkin bisa berbagi sekarang ya, deh ya Siap. gitu. Ini lensa berapa sih? Ini lensa 100 mm.
100 mm. Tapi percaya nggak? Nggak, Ini belum tahu. belum tahu ya. Ini kemarin Hmm. secara ini ya gua nekat aja sebenarnya. Hmm. Dapat tawaran motoin lamaran. Oh, gue lihat tuh. Lu lihat ya? Ya. Nah, itu. Hmm. Sebenarnya gue yakin nggak yakin sih, karena berangkatnya kan gua hobi gitu. Tapi diajakin kayak gitu. Terus kayak moto sendal sepatu, pas nyampe di sana sempit juga ruangannya gitu. Tapi ya mau nggak mau kan, Iya, kita harus betul. bikin sesuatu. Pastinya sama sekali. Ya minimal diterima sama ini. Gue juga Produknya. kayak tadi yang gue bilang kayak wajah gitu. Hmm. Wajah memang ya gue memang apa ya? Ya mungkin kalau orang bilang pasarnya sekarang lagi rame ini gitu. Paham ya? Paham. Kayak lu dekorasi pasarnya lagi rame ini. Kayak gini misalnya. Ikut itu semua. Jadi mainstream gitu. Ikut pasar. Kalau gue sebisa mungkin ya sambil jaga idealis gue juga ada. Tapi kan sebenarnya juga itu kurang bagus menurut gue ya. Karena gue dulu belajar dari teorinya Albert Einstein. Oke, gimana tuh? Gue kata-katanya lupa, cuman intinya tuh gini. Intinya gimana? Kalau lu mau bikin sesuatu, bikin produk jangan sama kayak orang lain. Kayak bikin orang bikin konter aja sama gitu. Produknya sama gitu. Sedangkan kan orang udah berangkat duluan. Lu masih baru kan. Trustnya mungkin lebih percaya sama orang lain. Nah, lu boleh dengan produknya sama, tapi melakukan dengan cara yang berbeda. Nah, itu mungkin itu adaptasinya benar. Jadi memang kita kan nggak apa ya, ngeluarin karya itu buta gitu. Maksudnya tanpa referensi, tanpa lihat-lihat dulu gitu. Pasti ngelihat yang ini yang udah berhasil seperti ini gitu. Gue juga lihat, tapi coba bikin pembeda gitu Ya itu. Maka kalau malah kata Albert Einstein tuh ujungnya kalau lu melakukan yang sama aja bodoh lu. Ya itu. Ya kan ngapain? Sebenarnya kalau pengen jiplak plak ya udah ikutin aja yang udah ada. Iya. Tapi nggak usah mikir gitu. Iya, tapi kan kita kalau pribadi gue nggak puas deh kayaknya. Kalau gue kan di sisi lain gue senang usaha, di sisi lain ada seninya kalau menurut gue. Gue ada sisi kepuasan batin untuk melakukan sesuatu. Ya, kepuasan batin itu identik sama karakter kali ya. Ya. Karakter Donan tuh kayak gini gitu. Otomatis. Jadi orang ngelihat, oh ini Donan gitu. Paham nggak? Ya, oke. Gitu Gue juga kemarin bikin dekoran. Gue tuh punya karakter dekoran gue seperti ini gitu ya. Akhirnya ngikutin zaman, gue ngikutin maunya si klien gue. Oke. Sampai temen gue bilang gini, anjir ini bukan DS banget. Karena ngikutin klien itu. Iya. Tapi memang tetap khas gue ada. Tapi itu gue bener-bener yang gue kan seneng yang soft, yang warna-warna soft, yang santai, kalem gitu kan. Tiba-tiba gue main warna. Tapi kalau kalau udah bicara klien itu memang kita nggak bisa idealis. Klien adalah raja. Iya. Aduh, ini ada apa lagi datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, malu-maluin banget sih nih. Gak apa-apa lah. Bapak gara-gara telur. Oh iya bener emang. Ini kan masih baru yang sebelah sini nih. Ini baru ya Black ya? Masih baru nih. Makanya tadi lumayan kok bawa apa gitu. Soalnya sehari hilang. Apa ya, Dek? Selalu aja Nan. Kira-kira gitu Nan. Jadi kalau udah ketemu klien fotografi atau videografi komersil misalnya, itu suara klien ya suara raja gitu. Kita ikutin. Kalau soal kayak tadi gue bilang idealis gue tetap masuk di situ, yaitu karakter kita itu berarti dia segmen pasar kita bukan. Ada istilah gitunya. Jadi nggak pure buta. Klien juga pasti nggak milih lu karena karena lu kayak orang lain. Orang milih dekorasi lu karena kenal lu gitu. Iya betul. Tapi kan kita bicara, mungkin kalau gue bakal membedakan idealis gue dengan bidang industri ya, bidang apa? Iya benar. Ya kan. Kalau itu benar, setuju. Sekarang gue tanya, lu kan sekarang bisa dibilang udah mulai ke preweddingan ya, lamaran kan masih nggak masuk ya? Itu baru mulai lah. Baru mulai ya. Kalau mungkin kalau produk masih bisa pakai ini. Menurut gue nih, ya kan. Karena gimana pun hasil tuh nggak bohong dengan kamera dan B. Iya betul. Ya punya karakter sendiri-sendiri ya. Ya. Lu kepikir nggak sih bakal ganti gear lagi? Kalau bisa jangan ganti, nambah nanti. Oh setuju. Amin gitu. Amin ya Allah, amin. Bener jawaban yang bener itu. Bener, jangan jual lagi, bener. Karena mau nggak mau sekarang lu mau foto gini aja dengan, bahkan sebenarnya gear yang bagus tuh si lensa ya. Lensa tuh menunjang banget. Dulu gue bisa ngejual foto cuma gara-gara lensa fix. Ya waktu zaman gue foto fix itu belum terkenal. Belum, menurut gue masih banyak orang yang nggak ngerti. Bahkan
Gue foto, temen gue nanya, lu pakai lensa apa sih? Pakai lensa fix. Gue boleh pakai nggak punya lu? Pakai. Dan hasilnya dia nggak blur. Tapi nanya, lu diapain? Gue bilang diafragmanya turunin. Kalau Donan udah lama lah itu, udah Ya dari tua maksudnya tua. dari lebaran tahun kapan udah moto itu kan? Udah lama. Gue kenal foto sebenarnya zaman gue kuliah itu, gue nongkrong di tempat-tempat orang itu masih ada foto outdoor tuh. Ya kan, foto-foto outdoor tuh dulu kan lumayan terkenal buat anak sekolah kan. Masih zamannya manual. Aduh. Jadi ya memang udah lama banget lah. Ya tapi kan secara update gue nggak terlalu update kayak dulu lah. Karena lu arah bisnisnya berubah nih. Iya, karena tapi gue punya tim-tim yang udah tetap harus update sih, mau nggak mau. Itu pengaruh loh lensa itu. Gue taunya aja waktu itu teman gue, ini keren, dia pakai kamera ini kok hasil begini tuh kan. Gue tanya, lu lensa apa gitu, lensa fix. Waktu itu lensa fix 18. Itu masih orang jarang yang belum tahu, yang gue bilang itu settingan itu kan. Gue pakai itu gila, gue bisa ngejual dengan harga yang berbeda loh. Oke. Gak apa-apa. Waduh. Makanya gue pengen tanya nih. Apa? Kalau sekarang tuh yang rame itu foto yang kayak gimana sih, Nan? Foto manusia gitu. Foto manusia. Ya foto kapelan, foto ini gitu. Trennya tuh kayak apa sih nih? Mungkin dari sisi angle ya, sekarang tuh banyak permainan angle yang menurut gua nggak kayak biasanya. Gitu kayak wedding. Ya kalau untuk potret landscape tuh menurut gua biasa ya. Dan banyak orang yang bisa sebenarnya, yang penting split diafragma. Tapi kalau untuk kita bicara bidang wedding, yang karena gua di wedding. Ini kan gua nanya, kalau komersil gimana sih, Nan? Iya, sekarang angle dan lensa mempengaruhi sih deh. Kadang-kadang kan ada pengantin yang dia nggak paham ya, Mas, saya pengen foto kayak gini, anjir lensa gue lensa ini mana bisa dapetin itu. Lu segimanapun juga lu nggak akan dapet tuh gambar. Jadi, itu ada preparasi tuh ini ya. Iya, mau nggak mau kalau dibilang menurut gua, lu mau pasar kemana nih? Pasar lu mau middle, mau apa? Yang ngebedain apa tuh, Nan? Pasarnya fotografi ya, maksudnya fotografi middle atau low atau gini. high. Rata-rata yang di gedung ada brand-brand yang bagus, dia nggak mungkin pakai kamera yang di bawah 20 juta rata-rata. Berarti harga pertama nih. Harga dari kamera. Istilahnya ya kameranya, lensa ya. Gitu kan. Itu sebutkan, kita nggak sebut merek kali ya. Ada satu kamera di merek itu harga di atas, waktu itu gue masih harga baru di angka 20-an, 25, 26. Itu hanya body only deh. Lensanya gue tanya dia 13. Jadi ini ya apa namanya, gear, istilahnya gear itu untuk pasar yang iya itu. Menurut gue, dan bohong kalau itu nggak ngaruh. Tapi kan dengan wajar worth it dia dengan menjual harga segitu. Ya kan, kalau lu main kamera yang mungkin yang gue punya lama dulu, lu main di gedung kayak gitu, pertama mempengaruhi dari gini, lu pakai ISO gede, lu bakal noise kalau kamera yang jadul bisa bilang. Tapi kalau dari sekarang kamera gitu. Iya, lu nggak pakai flash juga lu bagus. Bener nggak? Itu menurut gua pengaruh ya. Jadi gear ya, pertama gear itu untuk tapi beda ya dengan orang yang idealis. Biasanya kayak idealis dalam arti gini, kayak lu kan dengan kamera ini hitungan lu, tapi kan dengan lu melakukan dengan yang berbeda dengan DI. Ya menurut karena gua belum komersial juga sih. Iya, tapi maksudnya itu udah oke. Menurut gua dengan hasil yang tetap tajam, lu mainin itu lebih kreatif, lebih ke di komputer kan jatuhnya kan. Ya, kalau walaupun nggak DI ya pasti ada touch up lah. Tapi kan tetap berbeda kan, warnanya, resolusi beda kan dengan kamera yang kita bilang harganya fantastis itu kan. Temen gue sampai ada loh kemarin ngobrol, temen gue jual beli kamera. Bilang saya baru beli satu set nih mas, 90 juta, orangnya upgrade dengan budget 50 juta. Gila gue bilang. Tapi memang pasarnya dapet. Pasarnya memang ada. Itu untuk high end ya. Jadi selain kamera tuh apa lagi kira-kira? Atau misalnya gini, pertanyaannya kita ganti, apa butuh pengalaman yang sekian lama gitu untuk naik grade gitu? Apa semua orang tuh bisa? Sebenarnya nggak begitu juga. Intinya ya lu bilang tadi, lu mau ngulik, lu mau fokus, lu mau kerja keras, lu banyak tanya-tanya. Karena banyak yang rata-rata menurut gua ya, dia udah ngerasa bagus, ngerasa udah keren, itu titik matinya dia.
untuk dapet ilmu. Misalkan dia baru segini tapi nggak sudah jago, ya lu stuck aja ilmu segitu Di gitu. situ, ya. Maksudnya. Ah, Tapi kalau lu gue masih belum belajar, lu bakal tetap tingkat terus. Karena kan di bidang yang gua rasain, ketika yang gua rasain sekarang tuh anak-anak muda sekarang lebih keren. Nah, oke. Gua note di situ ya. Mm-mm. Anak muda sekarang apa tadi? Lebih keren. Lebih keren. Karena update. Itu apa ada pengaruhnya gini, Nan? Maksudnya gini, apa bisa sepanjang pengalaman lu ya, apa bisa gitu. Misalnya kita punya modal nih. Kita beli kamera yang bagus, yang mahal lah. Kita langsung di grab tadi istilahnya middle atau up gitu. Itu bisa nggak tuh? Ya menurut gua asal orangnya tetap aja dari kembali ke orangnya lagi. Sebenarnya kalau orangnya kreatif sama aja, tapi memang lebih memudahkan Ya alat itu ya. alatnya. Kalau dulu zaman gua ngalamin manual, lu main feeling, saya sekian lu sekian, dan lu beli klisenya aja itu kan ada ISO berapa yang lu beli, ISO berapa ya? 100 200 ya kan. ISO cepet tuh yang paling murah menurut gua waktu itu ya kan. Terus lu bener-bener main yang lu hanya bisa main portrait, landscape. Lu kalau mau main blur, lu ada lensa yang kotak gitu tempel di depan. Extend ya kan. Kalau sekarang kan udah otomatis kan. Memang ketika mau digital, lu bisa nonton begini. Oh, rata-rata sekarang fotografer nggak begini deh. Ya kan. Setuju. Ya itu maksud gua, dia hanya begini, lensanya bagus. Oke. Bisa di kesana sini bawah atas gitu ya. Iya, itu menurut gua salah satu mempermudah, tapi memang update anak mereka tuh warna lebih, menurut gua hal itu yang kelebihan mereka. Ya gua nggak sejauh-jauh lah. Gua sendiri, gua harus gini. Sekarang gua bisa dibilang gua tukang usaha lah saat ini. Gua nggak bisa ego dengan diri gua sendiri. Ya kan? Wah gimana gua? Kalau gua berpikir begitu, gua nggak update. Gua nanya sama tim gua nanya sama, kadang-kadang gua nanya sama anak gua. Berarti menurut lu bisa nih, misalnya gue punya modal, gue beli kamera kekinian lah, yang tadi lu bilang kanan kiri gitu. Itu terus gue langsung terjun di middle up misalnya, karena kamera gue mahal gitu. Karena basic lu udah ada. Walaupun ya pengalaman bisa dibilang inilah. Kalau lu mah sebenarnya gue yakin lu bikin dengan berjalan langsung udah bisa, karena ya lu termasuk update menurut gue ya. Lu nggak yang gini, nggak semua orang yang anggaplah umurnya udah ini mereka nggak update. Banyak yang update. Teman-teman gue yang sekarang masih survive banyak, tapi teman gue juga banyak yang akhirnya stuck di main di situ. Rata-rata ya kalau start teorinya sih bermain di sini, tiba-tiba dia mainnya rumah terus gitu. Tapi ada juga yang akhirnya up atas, tapi ada juga main kemana-mana. Kalau fleksibel gitu ya. Sebenarnya kalau gue sekarang nih, posisi gue sekarang menurut gue bukan skill. Menarik nih. Gimana tapi sistem yang mulai bermain. Sistem apa nih? Sistem kamera atau sistem apa semua nih? Contoh. Sekarang gue tanya orang yang punya perusahaan, apakah dia bisa untuk main IT? Apa dia bisa untuk marketing? Berarti kompleksitas dia belum tentu bisa. Kenapa? Dia wawancara, lu bisanya apa? Oh gue lagi butuh main IT, ditanya lu bisa bikin gak? Lu masuk terima. Ya kan? Mahalnya apa? Di sistem belum tentu yang orang punya. Kayak gua, ya kan? Disuruh belum tentu bisa. Gue cari karyawan yang bisa. Ini udah ini udah oke. Menurut gue gitu, karena nggak ada. Sekarang gini, pemain dekor perempuan suruh masang papan, bisa nggak? Belum tentu bisa dong, ya kan? Dia akhirnya nyuruh orang, dia jualan kayak gue, tapi dia yang punya ide, yang punya sistemnya. Jadi pemegang sistem gitu ya. Ya gue sekarang nggak punya tim foto, dia ada punya freelance. Lu bisa apa nih? Lu bisa apa? Lu kelebihan di mana? Gue harus tahu. Sama tim dekor gue, kelebihan si A apa, si B apa. Tapi semua itu ini ya, maksudnya gini, ini kan gaya donan, berarti donan banget gitu istilahnya. Standarnya sama sih sebenarnya. Berarti carinya yang sesuai kebutuhan standar lu gitu ya. Tapi tetap gue juga nggak pernah melupakan teman-teman gue lama yang ikut sama gue
gue ajak sharing, gue ajak ngobrol. Lu zaman sekarang ini nih, ya nggak semua mulus ya. Ya namanya posisi gue merasakan yang namanya harus sabar menghadapi tim-tim gue, kekurangan dia Karena apa, lain kelebihan kepala dia. ya. Iya, itu harus gue hadepin sih. Ini jadi gue ditanya nggak apa-apa lah ya. Sekali ya. Kok lu sadar ya? Sadar gue tadi sebenarnya, cuman ya Benar arah gua ke situ. iya, gue tahu itu karena gue kemarin begitu. Gue tanya malah kan bisa cari solusi ke gue. Oh Iya, iya iya, sih, iya. ini kan berbagi ya. Sip. Kan memang salah satu gue bikin spas ini sebenarnya kan gue pengen berbagi sama penonton yang denger ini, ketika mereka bingung mungkin di sini dapat solusinya. Itu sebenarnya. Setuju. Dan nggak semua narasumber itu yang harus menjelaskan, Iya. ya kan? Gua Gitu. tahu itu. Ya. Nggak apa-apa lah, berbagi Lanjut. pengalaman. Siap. Tapi gue maksudnya itu sih yang gue alamin di bidang usaha. Satu, gue juga nggak yang terlalu nafsu. Dalam arti nafsu bukannya gue nggak semangat, gue nggak mau yang asal jeger tapi gue sementara hidup gue di bidang ini. Wih, Bidang usaha. mantap ini. Berarti tujuannya dunia akhirat ini. Insya Allah gue punya target sih. Mantap dan Harus, karena banyak deh pemain-pemain baru tiba-tiba dia langsung booming, ya bertahan cuman sebentar. Kesadaran diri sih sebenarnya gue pribadi gue Oke. belajar untuk berkaca. Wah, skill gue segini nih, kalau gue harus main skill gue di sini dengan gue target gue misalkan di middle ke atas, gue nggak masuk deh misalkan. Kelebihan gue apa nih, ya kan? Kelebihan gue di sini gue oke lah, gue ambil dengan gue ambil sendiri. Tapi ketika gue nggak sanggup, itu yang gue bilang sistem tadi, gue cari orang yang bisa di situ. Cuman gimana sih ngerubah passion dari, kan lu sebelumnya moto ya, setahu gue kan motret gitu. Terus geser jadi dekorasi, itu gimana sih? Jauh itu. Gue dulu pernah ada yang ngasih tahu. Dulu kan gue marketing umroh, asuransi gue jalanin, Oh iya. ya kan, foto keliling gue jalanin. Gue ketemu ada satu orang namanya Om Joko. Lu ngapain sih Nan? Usaha itu fokus dengan satu jalurnya, dibilang kayak gitu kan. Ya foto terus, lu kembangin, lu ke studio dan sebagainya, bla 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 waktu itu. Gue lama-lama masih ya, tapi gue rasa rata orang yang usaha rata mengalami itu menurut gue. Apapun palu gada malah bilang. Apa lu mau gue ada. Iya, benar. Sebenarnya kan menurut gue untuk awal sebenarnya nggak begitu. Pengalaman yang gue dikasih tahu itu kan dibilang fokus kan. Sebenarnya kan gue foto masih berhubungan dengan wedding. Keindahan weddingnya masih nyambung dengan foto, ada dekorasi, ada MUA, ada catering ya kan, ada itu. Menurut gue itu masih berhubungan. Jadi ketika gue jual dekor, foto masih ada. Nah itu gue jalannya itu, akhirnya gue fokus. Jadi gue kembangin di bidang yang berhubungan dengan basic gue awal apa, foto. Foto tuh wedding. Wedding itu bisa lari ke dekorasi, ke catering. Foto tuh apa? Studio. Jadi akar awalnya ya, passionnya nyambung ya. Iya, ya awalnya sebenarnya nggak dibayar sama vendor sih. Gue nggak dibayar waktu itu. Nggak dibayar. Gue ya semua kan pengalaman. Iya. Wah anjir, gue nggak dibayar sama si A nih. Wah jangan banyak korban deh. Mending gue yang bikin. Dapat gue bikin WO walaupun itu masih rumahan. Gue nggak mau, karena gue udah ngalamin nggak dibayar, gue nggak mau nggak bayar orang, gue harus bayar. Bahkan kalau gue 2 minggu sebelum harus gue bayar vendor semua. Mereka kaget. Kadang ya kalau nggak sempet seminggu sebelum lah, itu udah bayar semua. Jadi nih pemirsa kudu tahu nih. Manajemen sebenarnya, kembali ke manajemen. Yang nonton ini nih kudu tahu. Kalau Dona nih merintisnya memang nol banget. Dari nol, dari bawah. Maksudnya dari tukang foto, tukang nyewa, baju, nyewa kios kecil yang di mana tuh, di Pajajaran, yang di dalam Kesatuan, yang di warung jambu ke atas tuh, Cimapar. Di Cimapar itu, dari situ. Terus nggak tahu gimana ceritanya ini jadi apa, merintis dekorasi. Sekarang udah mantep banget. Alhamdulillah, proses lah. Intinya sih gue nggak, intinya kalau gue pribadi nggak apa-apa ya, ini ngebalik ya. Asem sih sebenarnya. Gak apa-apa ya dibalik. Ya apa-apa. Oke. Kalau gue sih sebenarnya lebih kayak, intinya gue dari dulu nggak pernah muluk-muluk. Gue selalu bersyukur apa yang gue dapat, dan gue doa gue bukan gue cepet banyak duit, tapi gue minta yang terbaik. Setuju. Ya kan. Ketika lu minta yang terbaik, insya Allah apa uang yang lu dapat bakal berkah. Ya kan. Tapi kalau lu udah nafsu, oke, kelihatan banyak, belum tentu uang itu berkah buat lu. Bahkan bisa
bikin lu terjerumus sebenarnya. Malah kacau ya. Nama kacau, makanya kalau gue dulu cuma foto deh, gue perlu event tuh paling 1-2 sebulan gitu. Ya gue nikmatin, dan alhamdulillah gue sampai bisa sebulan tuh bisa 15 sampai 20 event gue pegang, walaupun gue by tim waktu itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, namanya sekarang di bidang ini pun sebenarnya yang gue pertahankan itu, gue bisa bertahan nggak? Iya. Ya kan, bukan arti gue seminggu harus sekian event, enggak, gue bertahan deh tiap bulan. Jadi durability-nya ya, ketahanannya itu ya. Iya, karena kan ya lu logikanya gue gini, lu misalkan sebulan dapat 100 juta, emang makan lu bakal berubah seminggu jadi 4 kali 5 kali? Dasarnya kan semakan itu kan sehari 3 kali. Iya benar. Ya kan, jadi lu mau dapetin 2 miliar lu makan tetap aja paling mentok juga paling 5 kali 6 kali. Ya baliknya ke warkop lagi, warkop. Yo iya. Gue gitu sih. Gue lagi udah. Jadi asik nih ngulik tentang Donan nih justru. Ini belum masuk ke studio ini, gimana Bang? Itu idenya itu loh nyambung gitu. Gua kadang tertariknya tuh ngelihat Donan tuh dari yang moto masuk ke dekorasi. Itu kan dekorasi itu ya gua ngebayangin harus seset gitu. Misalnya satu gedung kosong plong, itu kita harus ngisi pakai dekorasi. Itu gimana Nan? Masih berhubungan. Gue sih sebenarnya belajar dulu dari teater. Enggak tahu ya ini aneh apa enggak. Menurut gue sih gue di situ. Gue dulu teater. Di panggung lu jangan ada satu titik yang kosong. Jadi ketika lu ada stage gitu, ada 1 2 3, jangan lu isi semua ini kosong. Sama di entertain, syuting lu jangan pada yang kosong lu isi. Namanya blocking. Blocking. Okay. Ya, sama hal dengan menurut gua, sama dengan dekorasi. Oh, jadi pertama dari situ, kedua fotografi. Iya, Gue mikirin di mana angle yang bagus untuk difoto. Terkadang ya maaf ya, ada satu tempat yang mungkin budgetnya minim, gimana caranya secara foto itu tetap kelihatan berkesan. Padahal nggak, kalau secara visual tuh minimalis, tapi gimana caranya di foto kelihatannya bagus gitu ya. Iya, itu tugas gue dong. Benar, sekarang kita gue udah ngomong apa adanya sama pengantin seperti itu kerjaan gue, dan itu menurut gue masih berhubungan. Tapi pertama kali nih Nan, dari foto ke dekorasi kan nggak gampang tuh ya. Deg-degan, gue masih nanya sama orang. Gue awalnya bahkan gue masih foto, nge-WO sama ngedekor malam. Sampai sekarang pun gue kadang-kadang malam dekor, pagi langsung nge-WO. Oh iya. Dan gue nggak tidur kadang 2 hari. Besok nih event gue 3 event. Mantap ya. Tapi karena pekerjaan sih. Iya betul. Tapi mau nggak mau. Passion, seneng gitu ya istilahnya ya. Itu dulu. Nyaman gitu, nyaman dan kebutuhan. Ya. Nyaman dulu. Karena kebutuhan. Kayaknya bagus untuk diikutin nih. Makanya tadi gue bilang, gue kudu bikin kayak gini nih. Dan satu hal, gue selalu bilang sama tim gue, teman-teman gue, jangan selalu ikut sama gue bilang, suatu saat lu harus jalan sendiri. Tapi dengan syarat, gue bilang, udah bisa jangan langsung ninggalin gue bilang. Ya hancur gue juga dong, ya kan? Gue bilang sama temen gue gitu, gue bilang silakan, tapi ketika lu mau keluar, gue nggak akan melepas rezeki orang itu kan. Silakan, alhamdulillah udah ada yang berjalan pada sekarang. Alhamdulillah, gue ngamin. Yang penting ketika ini gue sadar penggantinya dulu, gue bilang. Jadi halus dulu gitu. Deh. Ya maksud gue substitusinya saling gitu. Maksud gue selalu gitu, karena gue nggak mau nutup rezeki orang. Tim dekor gue kadang gue ikut si ACB, silakan ketika DS kosong bisa silakan, gitu ya? Nggak masalah. Cuman utamanya di gua jadi bilang. Kalau lu ada event harus udah not dulu gitu ya. Ya gue juga kan masih mereka banyak, ada beberapa teman kita yang kasih tanggalnya dadakan. Kalau gua nggak, bulan ini sekian ketika kosong lain silahkan. Tapi kalau ada juga dadakan ya lu harus siap. Tapi kan ya kadang juga masih tolerir, gue juga punya teman di luar itu, di lain mereka kan. Itu ada aja. Ini sih gue kembali ke rezeki Allah sih. Gue nggak bisa usaha tanpa lihat. Gue sebagai muslim ya, gue lihat sih itu semua sama lah sebenarnya, pada intinya sama, punya keyakinan niat baik kita sih intinya. Gue jalan bismillah, ketika Allah ngasih rezeki gue itu terbaik buat gue. Kalau Allah nggak ngasih buat gue ya nggak masalah, itu yang terbaik buat gue. Ketika Allah ngasih ujian buat gua, ya Allah ngingetin gua. Tapi ini Nan, yang namanya dekor ya, kalau dari awal, dari nol gitu, itu lu kan perlu ngeteng bunga lah, apalah. Itu gimana Nan? Kepala gua pengen pecah juga sih. Itu gimana Nan pengalamannya Nan? Ini biar pada tahu nih. Oke, nah ini ujungnya kayak kembali ke gua nih.
Kalau gue sebenarnya kan yang gue rasain apa ya? Gue orangnya nating tulus sih, jalin aja, Oh gitu. Oke, nggak jalanin. jalin aja. Mm-mm. Terus intinya sih kalau lo bilang tadi sistem yang berjalan, gue sampai dibilang sama orang tuh Ta- uyuhan. tapi yang namanya merintis itu kan nggak langsung punya sistem, punya apa kader segala macam. Nah, Enggak itu gimana sama tuh? prosesnya. Gue kan gue bilang gue sampai sekarang gue dekor masih Ngedekor sendiri gitu ya. turun gue yang Mm. prepare Mm. maksudnya anak-anak gue kasih tahu ini Mm. gitu, karena nggak mungkin lu nggak harus ada yang ngontrol karena susah. Iya, iya. Mandor Mana istilahnya gue ya. pernah ngelepas gitu tiba-tiba Mm. gue cek jam sekian si potnya nggak ada. Mm. Itu sering bukan di gue ya, di Mm. gue juga ngalamin, maksudnya bukan Mm. hanya di gue aja itu. Oke. Malah makanya gue selalu bikin apa sih, checklist tuh apa, jadi kalau misalkan apa yang kurang nih, Ah. kayak sekarang nih Mm. persiapan 3 event nih, Mm. dari kemarin 2 minggu sebelum udah persiapan, kayak tadi kurangnya apa nih, gue dari tadi chat-chatan gue Iya, sambil iya, gue iya, bikin iya. podcast. Mm. Yang pertama Oke. gue sambil chat ngasih info data admin gue, tapi pagi itu gue briefing dulu. Jadi sebenarnya blueprint apa dekorasi itu udah siap duluan ya sebenarnya, cetak birunya, plannya gitu. Udah harus gue bikin itu, tapi kan dari pengalaman gue. Mm. Dari Tapi pengalaman begitu di lapangan misalnya ada udah, yang intinya target gue Hah? sebelum acara tuh udah beres semua, sebelum mulai pemasangan I see. data-data udah clear, walaupun itu jujur kepala Tapi panas. ceritanya yang kurang tadi, oh ada kurang ini gitu. Itu kan sebenarnya di lapangan nggak bisa dipungkirin, tapi kan gue sebenarnya kejadian waktu itu gue sakit. Tiba-tiba gue seumur hidup kan pas sakit tuh baru ngalamin itu. Iya, iya, iya. Event gue sakit, DBD dirawat, tetap gue layout, gue sakit pak, gue bikin layout. Bikin layout tetap ya. Dia bikin ini di sini, Oke. posisi di sini, gue Hmm, bilang hmm, ini jangan lupa di sini gue bikin Hmm. sampai gak, karena mungkin basic gue emang gue selalu berpikir ketika dibayar sama orang percaya sama gue harus maksimal. Ya, Istilah kasar mati pun gue harus lakuin. cuman mungkin waktu sakit nggak kurang mandor aja gitu ya. Ya tapi Kurang alhamdulillah mandor. saat itu anehnya anak-anak rapi pak. Karena udah ada chemistry. Ya Oke. alhamdulillah akhirnya gue percaya, gue coba sekali lagi. Ini mana pot, gue bilang gak ada. Ya untungnya gue selalu prepare sebelum acara, jadi masih bisa dikondisi, karena setiap event gue selalu menurunkan 1 atau 2 orang untuk standby. Jadi ketika mereka Jadi nggak koordinator ada, ada ya ya. gue nggak mau, gue selalu bilang kesalahan lu tanggung jawab, lu kerjain, gue nggak mau tahu cara ini ada gimana caranya. Iya, iya. Terus selalu kayak gitu, bilangnya ada aja sih solusinya. Itu balik Itu lagi. sih intinya, pertama mental, kedua ketenangan diri lu ketika lu main event, karena wah kepala kita tuh kalau udah megang event tuh dicabik-cabik kepala menurut gua ya. Tapi dengan pengalaman intinya ya itu gue bilang, gua nggak mau terus muluk-muluk deh, gue jalanin aja, Allah tahu ukuran gua segimana mampu gua. Tapi biasanya kalau event itu kan apa rentang harinya lumayan jauh tuh kan. Ya kan persiapan tetap aja, kayak gua semalam nih dari rumah lu, gua langsung ke tempat cetakan karena hari Rabu gua udah persiapan untuk prepare barang, bikin barang yang kurang, ya kan. Paling mepet tuh berapa lama Nan? Dari Gue pokoknya persiapan hamin 2 minggu. 2 minggu. Hamin 2 minggu udah pembayaran klien, pembayaran vendor, kekurangan apa aja, terus gue Jadi cek sampai sekarang. itu ya. Karena ya walaupun ada aja, tapi maksud gue meminimalisir lah. Banyak kejadian, maaf ya, hari H lupa, bukan gua ya. Kok bisa? Gue cerita, gue atau siapa cerita lupa ngontek MC. Wah, itu agak Makanya manajemen yang ya maksud gue ini. kan, ya gue sih makanya gue harus sadar diri kemampuan gue segimana. Kayak ini podcast, Oke. gue nggak ngejar sini, gue bisa bilang ini masih minus. Ya Tapi termasuk kan sumbernya lah kayak gue. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksud gue nih tempatnya masih, tapi kan gue gini, gue ngalamin nggak yang lu bilang tadi. Iya. Semua pasti minus dulu, nggak mungkin lu langsung untung dulu kan. Tapi alhamdulillah gue kan udah punya pemasukan utama. Ya mau nggak mau utama itu gue utamain. Ini nggak bisa di apa namanya utamain dulu, ini ngalir aja dulu, ya kan. Intinya kalau gue kembali lagi, ketika lu tahu cerita Siti Hajar, Ya. ketika dia nyari air untuk
anaknya di Sai padang ya, padang pasir. dari Safa Itu kan kemana. nggak logis kan, itu bakal keluar air, tapi Allah kan nggak ada yang Iya. nggak mungkin. Nah gue jalan itu, gue jalan aja dulu. Kalau Allah udah ngasih kayak kemarin, Iya, tiba-tiba ada yang foto wisuda, itu orang tuh dari mana? gitu ya. Promo belum, baik lu teman. Mas katanya sih ada foto ini ya. Gue bingung tuh anjir, ada podcast, gue bilang. Ada foto sesi gitu kan. Gue telepon klien gue, Mbak gimana? Oh nggak apa-apa mas. Ya udah, selisih 1 jam masuk dia. Kalau apa namanya, saran terbaik lu nih dari pengalaman lu yang udah Ini berjibaku terbalik nih, ini. bener terbalik. Gue yang podcast captionnya nanti. Oke. Oke. Jadi dari pengalaman lu nih untuk gue dan Hmm. ya kita lah yang baru-baru mulai ini, Oh, tipsnya enggak lah. gimana Nan biar bisa naik ke jenjang yang lebih serius ya, jadi komersil atau jadi ya namanya ikhtiar ya Mm-mm. gitu. Karena berangkatnya kan dari hobi nih. Mm-mm. Banyak kan yang berangkat dari hobi kayak gue gitu. Mm-mm. Itu untuk terjun ke komersil gimana Nan? Duit, Wih, kok duit sih? doa, Gimana? usaha, ikhtiar, tawakal. Masya Allah. Singkat padat merayap ini. Kan ujungnya duit kan? Duit. Iya. Nah, oke. Sebelum Untuk duit kerja kebutuhan. kebutuhan, ya duit Oh, dulu, doa, gitu. usaha, Oke. ikhtiar. Intinya lu ikhlas, Ah, ah. jujur. Yang susah kadang jujur sih. Mungkin kalau Jujur, dibilangnya banyak orang yang korupsi. Oke. Kalau mungkin di usaha korupsi, ngebohongin orang. Nah, itu jujur Jadi sih walaupun intinya. dalam jasa juga jangan ngibulin orang gitu ya. Iya, karena intinya gini. Lu mau usaha banyak apapun uang, kalau uang lu nggak berkah, lu nggak akan jadi sesuatu. Buat Tapi apa kalau gitu lu ya? berkah, lu bakal jadi sesuatu. Nah, kalau misalnya nih, Hmm. gue moto nih. Terus mohon maaf, itu bohongnya tuh kayak ngedit terlalu banyak, itu gimana Nan? Gimana ya? Intinya kan kalau foto Iya, maksudnya- perjanjiannya kayak gini, akadnya ya, akad kita bicara akadnya. Menurut gua, lu dapat file sekian, ya diedit sekian, setelah gitu udah di-clearin bagus ya udahlah. Jadi pokoknya klien adalah Raja. Raja. Intinya pertama misalkan, so, ini gua pengalaman menurut gua ya, ini menurut gua kalau ada yang salah komen lah. oke. Mas, itu merem. Maaf, Ah, ah. padahal si fotonya bukan merem, gelap. Oh. Itu memang Itu kan trik. ya bukannya gua mau bohongin, tapi Hmm. takutnya moodnya si pengantin itu Oke, hilang. oke. Menurut gua. Oke. Oh, ini foto kamera nggak bagus apa Itu enggak? masukan bagus tuh. Maksudnya bukan untuk ngebohongin maksudnya. Iya, Karena bohong itu foto bukan. maksudnya foto lagi gitu Iya, kan. maksud gua Oke. kan hal-hal itu kita gimana caranya mereka tetap moodnya dijaga. Oke, Yang penting kan hasil akhirnya bagus. siap. Banyak fotografer yang kadang mentalnya nggak jadi. Dia Oke. udah bagus padahal hasilnya blur. Lu Oh. nggak foto lagi, itu yang salah menurut gua. Oke. Ya kan? Kan intinya hasil akhir. Iya, benar. Jeger. Oh ya bagus, tenang dong pengantin. Wah seneng. Pas lihat aja pada blur. Tapi kalau misalkan lu dengan kayak gitu kan yang penting hasil akhirnya. Setelah dilihat akhirnya kan kadang-kadang mereka tahu sendiri dengan soft copy kan. Anjing gua ternyata gua nggak merup gelap. Tapi ini oke nih. Oh oke nih komen. Bagus tipsnya. Mantap. Nipu. Strategi. Nipu demi kebaikan. Bukan nipu sih itu. Cenderung foto ulang dong bahasa halusnya gitu. Iya, ini ujungnya hari ini yang di podcast bukan gue, bukan narasumber sebelah ini. Enggak. Cukup ah. Tapi deh Mantap. pesan-pesan Mantap. terakhir deh, pesan-pesan untuk di ujung acara konten ini apa yang ada disampaikan untuk teman-teman di bidang digital, di bidang usaha yang didapat apa yang ada Ya pengalaman. pokoknya jalanin aja secara ikhlas. Jadi apa ya, apapun harus dijalanin pakai hati gitu, jangan pakai ampela gitu. Aduh, Kalau pakai ampela itu 2 bungkus ya. kayaknya enak sambalnya banyakin ya. Ya harus ikhlas, jujur tadi kan dibilang juga. Iya benar. Maksudnya kita kerja buat apa sih kalau nggak berkah gitu. Iya, sebenarnya dia tahu, cuma ngetes gua doang. Ya. Di senior gua sebenarnya. Kata siapa? Kita seumuran kok. Iya, rugi gua. Makasih ya, Dek. Sama-sama. Jangan kapok ketemu di sini ya. Main di studio. Nanti diulang lagi nih. 105. Ini perdana ya. Boleh maklum kalau ya. nggak apa-apa, tapi udah keren lah. Tapi sebenarnya ini kita juga sekalian promosi. Ini sebenarnya tempat rental studio juga bisa di sini. Mantap. Studio foto bisa, rental Disewa. untuk podcast juga bisa. Di daerah Bogor bisa kontak langsung di komen di YouTube boleh. Siap. Atau di Instagramnya di donan.com bisa, atau di studio 1985 bisa lihat di sini. Oke? Mantap banget. Terima kasih.
Teman-teman jangan lupa subscribe, comment, and share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Kebalik gue nih, kebalik. Aman, Man. Anjay. Custom.